Kayaknya baru bangun, Bos. Masih atuk. Masih ngantuk. Bos, ini bawa apaan nih, Bos? Bawa ubi cilembu buat sarapan. Ubi cilembu. Emang belum sarapan, Bos? Belum. Oh gitu. Baru jam berapa ini? Jam setengah 6. Oh gitu ya. Iya. Sinar matahari juga baru muncul ya? Iya. Wah. Kalau tidur lagi pas subuh rezeki kita dipatok ayam. Oh gitu. Nggak boleh ya? Oke, siap. Harus liburan dulu. Oh, liburan dulu. Mbak Angel, hari ini mau kemana kita, Mak? Mau bawa ke camping di daerah Saviater. Oh, daerah situ ya? Oke. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa. Ya, gimana ya rasanya camping hari ini ya? Sangat mengagumkan. Mengagumkan ya? Singkong bakar kayak gini tuh. Mbak Ita, Mbak Ita. Ya, Hari ini campingnya gimana, Mbak Ita? seru lah. Seru ya? Seru, Asik? asik. Oke. Mau ke kali udah tinggal nyemplung. Oh gitu. Iya. Mau makan? Mau makan udah tinggal makan. Oke, makanan banyak ya? Banyak sekali. Oke. Kalau besok diajakin lagi, Mbak Ita mau ikut? Ya mau lah diajak, masa nolak. Wah, siap, siap. Berarti ikut terus ya, Mbak Ita ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah kalau kerjaan juga lagi bisa di iniin ya. Diajak kompromi. Oke deh. Abi, gimana Bi? Camping hari ini rasanya gimana Bi? Alhamdulillah berkah. Wah, oke, siap.
camping hari ini pokoknya makan, tidur, makan lagi, tidur lagi. Tuh. Ih, masih ngebul lagi. Makan apa nih Pak hari ini Pak? Malam ini Pak? Singkong dikupas, terus dibungkus aluminium foil, dibebesin di api di kayak apa itu namanya Tungku. yang buat pembakaran itu. Ini rasanya, aduh, yang saya harapin dari dulu, udah susah banget. Ini mah ubi lembu, nggak istimewa kalau ini. Tapi kalau singkong dibakar yang putih begini itu, Apa Bos? Lihat kelakuan Erpin nih. Lamaan tuh namanya. Iya, lupa dia nama. disuruh bakar ubi udah kayak tuh. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa. ya kita siapin kopi dulu. Ya, ini cerita-cerita nih teman-teman. Ini mungkin menjadi uploadan pertama di YouTube-nya Kang Ito. Kalau kemarin-kemarin saya pernah bilang bahwa YouTube-nya Jempol Official udah berjalan. Kemudian YouTube-nya Kang Ito akan kita isi atau upload dengan situasi dan kondisi yang berbeda gitu. Nah, untuk perdana kali ini kita akan coba upload dengan cara bercamping. Ini sebetulnya menjadi keinginan atau kemauan daripada batin saya, karena mungkin pengen merasakan masa pensiun yang bahagia gitu kan. Dengan cara gimana? Karena saya lebih senang kepada alam, kemudian kepada situasi outdoor yang tempat-tempat dingin, makanya kita explore tempat-tempat yang indah di alam Indonesia. Kalau biasanya kan saya explore itu alam Indonesia dengan cara memancing, dengan mancing mungkin ya ke hutan, ke laut, kemana-mana. Nah sekarang kita dengan cara yang berbeda. Kalau saya dengan mancing, saya hanya bisa pergi sendiri. Maksud saya hanya ya memenuhi kepuasan pribadi sendiri. Sementara saya punya keluarga, tentunya masih ada istri, masih ada anak-anak, ada cucu juga gitu kan. Makanya dari pemikiran itu muncullah ide. Dan kebetulan camping juga sekarang ini lagi ngetrend sekali di Indonesia. Mulai bagus banget, peminatnya banyak sekali. Makanya kita mencoba untuk menikmati alam dengan cara camping. Nah, kalau dengan begini saya bisa ajak istri, bisa ajak cucu, bisa ajak anak, serta mengajak keluarga besar. Itu tujuan utamanya. Camping ini kalau bagi saya pribadi mungkin ya sudah pernah saya lakukan semi-semi lah, sama maksudnya semi camping gitu. Karena kalau kita mancing ke hutan di Kalimantan gitu sambil trekking, sambil mancing, kemudian kita ngecamp biasa aja. Ada juga yang pakai shelter, tapi kadang nggak sampai nginep sih, sampai malam aja pulang. Khusus yang untuk keluarga kali ini ceritanya diawalin sama
justru anak saya yang gede, si Angel, waktu kita ke Malang kemarin, dia tiba-tiba ngajak ke tempat glamping ya kayak apa, tempat camping tapi disediakan oleh pengelola gitu. Kita coba satu malam pertama sama keluarga itu malam Jumat. Kalau kadang-kadang gue pikir ya, malam di alam pertama kali malam Jumat. Nah, di tempat camping itu cuma ada 2 keluarga kita sama ada orang lain. Suasananya cukup dingin. Kemudian cucu saya juga suka dan menikmati gitu. Akhirnya inisiatif gimana kalau kita buat camping lagi lah gitu. Direncanakan, kemudian berapa waktu gitu, kebetulan saya udah mulai ngeset tuh, googling kemana-mana gitu kan, nyari referensi untuk camping. Nah kebetulan ada yang nawarin, ini juga disediakan oleh pengelola pertama. Kita udah mulai googling untuk beli tenda lah, dengan persiapan alat-alat campingnya lah. Dan ada juga temen yang mulai meracuni saya gitu. Ada temen dari Sumatera itu, dari Solok, yang ngeracunin saya terus untuk camping. Kirim video-video keluarga mereka camping dan sebagainya. Dari pengalaman yang pertama camping di Malang, kemudian cucu, anak-anak seneng dan nggak rewel sama sekali. Akhirnya kita putuskan untuk camping. Tujuan pertama, karena saya belum punya tenda, belum punya alat yang lain, makanya kita sementara pinjem tendanya pengelola. Jadi kita booking tempat, sekalian tendanya komplit set, alat camping dan sebagainya. Disediakan, pertama kita pakai 3 tenda karena kebetulan saya mbak keluarga besar, ada kakak, kemudian ponakan, semua rame-rame. Kita konvoi dengan 3 mobil. Semua barang-barang kita naikin di mobil, kita konvoi. Kita di daerah Subang. Kebetulan ada referensi di grup WhatsApp menawarkan camping komplit. Nah, kita rancang, kemudian pas kebetulan nggak ada event ya. Nggak ada event, terus kita pengen ya intinya sih liburan cuma untuk situasi yang berbeda gitu. Akhirnya kita coba camping ke sini. Nah setelah rencana, ngobrolin sama keluarga, kita tawarkan ke kakak-kakak, ada yang mau ikut camping nggak, gini-gini kita ceritakan. Mereka antusias sekali. Wah, jadi kita makin semangat gitu. Walaupun kita nggak tahu kondisi, saya awalnya nggak tahu kan kondisi di lapangan itu seperti apa. Tapi kita nekat. Saya udah berusaha cerita sama keluarga saya. Keluarga, ayo mau camping ya, oke. Tapi kita nggak tahu ya nanti seperti apa. Ya pokoknya kita bawa makanan aja gitu. Persiapan, kebetulan saya bilang sama anak saya si Yusuf, kan ngambil ikan tuh buat produksi. Bilang, kamu ambil ikan yang bagus-bagus sih untuk kita buat apa katanya. Ya nanti kita buat bakar-bakar, buat bikin barbekyuan waktu camping. Wah ya, mereka bawa steak salmon, bawa tuna, wah yang istimewa. Nah kebetulan kita ngambil di Subang itu jaraknya kurang lebih 3 jam lah dari rumah dari Jakarta. Saya bilang sama keluarga, kita berangkat jam 5 aja, karena kan kalau weekend rute sini adalah rute wisata. Jadi takutnya macet. Mereka setuju semua. Oke, nggak ada masalah, karena kan kita biasa bangun pagi. Paling agak PR ya anak-anak aja. Ya anak-anak udah bangun nggak usah mandi lah gitu. Terus kita sepakatin, kita pakai konvoi 3 mobil, pakai double cabin, diisi barang-barang semuanya. 2 mobil lagi yang biasa kita pakai. Total kita 12 orang dewasa, kemudian anak-anaknya ada 1, 2, 3, ada 3, total ada 15
Jadi kita awalnya pakai langsung tadi mau pakai 2 mobil, ternyata nggak muat. Ya udah, kita berangkatlah. Kita akhirnya berangkat jam 5.30 baru berangkat, sampai di lokasi jam 9. Agak shock sedikit karena kan ini pengalaman pertama camping kita kan. Terus dapat spotnya itu di pinggir sungai yang agak berundak gitu, terasering. Jadi spot terbaiknya memang yang kita pakai yang di bawah. Cuma kalau ke kamar mandi kita harus ke atas lagi. Yang menjadi PR itu kendalanya. Nah, terkendalanya karena itu parkir mobilnya agak lumayan jauh, sekitar ya 300 meteran lah di atas. Kemudian kita turun sampai sungai. Nah, pinggir sungai itu tenda kita. Terus ada musola, ada kamar mandi, semua di atas. Ya, mereka fun, keluarga senang. Mereka datang walaupun agak PR dikit naik turunnya. Terutama istri saya sempat komplain kenapa nggak cari lokasi yang datar gitu kan, kayak pengalaman sebelumnya di hutan pinus. Ya saya bilang karena kan saya juga belum pengalaman dan belum tahu persis seperti apa gitu kan, makanya ya udah kita nikmatin aja lah, kamu nggak usah naik turun, kamu di tenda aja gitu. Awalnya kita pakai 3 tenda, tapi pas gitu ternyata ada satu lahan kosong di tengah-tengah tenda kita itu. Udah kita pakai aja sekalian gitu. Jadi akhirnya kita pakai 4 tenda dan tidurnya nyaman banget. Nah udah alhamdulillah. Kita persiapan dari pagi datang, kemudian kita masak makanan kesukaan saya. Kemudian kakak ipar saya sudah bawa itu daun kenikir, ikan asin sama sambal. Waduh, itu nikmat yang luar biasa itu. Makanan yang paling enak sedunia menurut saya. Kita datang jam 9, saya sarapan dulu dengan itu, kemudian kita main air. Cucu saya terutama bahagianya luar biasa itu. Main sana, lari sini. Cuma agak berisikonya kenapa harus pengawasannya ketat. Karena kan sungainya itu banyak batu, kemudian licin, itu bahaya. Orang tua aja juga sempat khawatir gitu loh dengan. Tapi ya lama-lama enjoy. Kita awasin aja anak-anak. Kemudian seharian kita main di situ, malamnya biasa bawa itu singkong saya, singkong sama ubi madu. Ya, bawa singkong sama ubi madu. Jadi singkong dikupas, taruh di aluminium foil, kemudian kita bakar di api unggun, jeblosin di situ aja, diamin aja. Pas 1 jam buka matang, wah indah banget. Sama ngopi nih, ngopi juga gitu, makan singkong sama ngopi malam-malam keren. Ya anak-anak beraktivitas, ibu-ibu yang lain pada makan, pada masak, kemudian sambil ngerumpi. Karena kan kesempatan ngobrolnya lumayan banyak. Kalau udah di rumah kan sulit, mereka udah sibuk masing-masing. Dari itu kita sempat main gaple jam berapa? Jam 10 sampai jam 11 kita tidur semalaman. Dan yang membuat saya senang dan bahagia itu apa? Cucu saya itu tidurnya nyenyak banget di alam. Dan dia bangun pagi jam 6 langsung, ponakan saya juga main air langsung, dinginnya kayak apa tetap main air. Itu menjadi kebanggaan, kesenangan tersendiri gitu loh. Nah, dari situ pagi, karena kan kita book kayak sama pengelolanya udah disediain semua, termasuk sarapan pagi. Sarapan pagi kita disediakan nasi goreng sama telur sama kerupuk. Tapi kebetulan kan kita dari kemarin bawa tuna, steak tuna, kemudian ada bawa daging saukuro. Pagi-pagi kita masak untuk nambahin menunya, cukup lumayan banyak. Tadi si Ervin sampai 2 porsi makan. Ada juga itu kameramennya itu makannya juga banyak. Mereka kayak perbaikan gizi gitu. Nah,
Ya, setelah sarapan pada mandi-mandi lagi, kita sempat main ke air terjun gitu kan. Nah ini kebetulan air terjun yang ada di belakang kita itu ya satu alam yang sangat luar biasa. Setelah puas bermain dengan keadaan alam, kemudian nah itu saya tanya ke teman-teman, ke keluarga yang lain, gimana camping lagi nggak? Mau nggak? Terutama anak-anaknya nggak mau. Serius nggak mau, nolak, maksudnya kayak gitu. Wah ini kacau ini kayaknya. Oke, kita rencanakan lagi deh, paling nggak sebulan sekali atau 2 kali kita akan camping gitu. Tapi ini sebetulnya utamanya bukan kepada keluarga sih, kepada kegalauan saya ini. Saya kan sekarang jarang banget kerja gitu kan, maksudnya anak-anak udahlah papa nggak usah kerja gitu. Ya udah sekarang kalau udah biasa berkegiatan, sibuk gitu kan, terus nggak berkegiatan, rasanya kan seperti apa gitu. Makanya inilah mungkin menjadi keputusan saya untuk oke, saya akan bermain di alam dengan cara camping, atau ada teman-teman sudah pada ngomong bikin camper van keliling Indonesia. Waduh, nggak bisa itu, nggak bisa terwujud karena cucu lebih berat, ninggalin cucu itu berat banget. Nah kalau camping begini kan kita bisa ajak. Moga-moga ya bisa menjadi solusi kegalauan saya mau seperti apa gitu. Setelah mereka puas bermain, kemudian makan udah pada kenyang, kita berkemas-kemas sekitar jam 10-an karena memang sengaja kita agak pulang siang. Jadi karena apa? Ini kan rute wisata nih. Kalau setelah jam 1 siang tuh biasanya macetnya luar biasa. Daripada males lagi, kita agak awal kemas-kemas, kemudian rapi-rapi. Nah kebetulan kan saya sudah persiapan tuh kayak lampu, kemudian kabel dan sebagainya. Karena persiapan buat camping selanjutnya sih, yang simpel-simpel aja saya beli dulu gitu. Kemudian kita pulang, konvoy lagi. Nah kita sempat mampir tuh. Kita mampir ke sate Meranggi yang di Cikampek, yang di Kebonjati itu famous banget kan. Karena saya pribadi udah lama banget nggak gitu, ada 10 tahun lebih. Terakhir waktu rute masih Bandung sebelum tol itu, saya makan di situ. Itu legend juga. Kemudian kan kita dari Subang, lewat tol Subang, tol Cipali kan, masuk dari Subang, nanti keluar dulu Cikampek, makan dulu, nanti balik tol lagi lewat masuk Dawuan, lebih cepat. Itulah sekelumit pengalaman kita tentang camping keluarga Kang Ito. Moga-moga menjadi inspirasi buat teman-teman yang pengen bercamping. Ayo jangan lupa selalu semangat dan bahagia.